Perbedaan circuit switching dan packet switching. Pertama adalah pengertian. Circuit switching adalah jenis koneksi yang digunakan untuk menghubungkan dua pihak secara langsung melalui jalur fisik yang didedikasikan selama percakapan berlangsung. Sedangkan paket switching adalah metode pengiriman data, di mana data dibagi-bagi menjadi paket-paket kecil sebelum dikirimkan, dan nantinya data tersebut akan disusun kembali menjadi data asli. Baik, selanjutnya di samping adalah animasi tentang konsep dasar dari circuit switching. Baik, di samping adalah animasi dari konsep dasar paket switching. Baik, selanjutnya ada bentuk informasi. Yang pertama ada circuit switching. Bentuk informasinya masih berupa informasi analog, yaitu contohnya adalah voice. Kemudian, untuk yang paket switching, bentuk informasi sudah berupa multimedia. Oke, selanjutnya bagaimana prosedur komunikasi dari circuit switching dan paket switching. Nah, berikut adalah prosedur komunikasi dari circuit switching. Ada 3 tahap, yaitu yang pertama pembentukan koneksi atau connection establishment, yaitu peminta atau pengirim mengajukan permintaan untuk membentuk koneksi ke tujuan. Nah, jika koneksi dapat dibuat, jalur komunikasi yang didedikasi atau sirkuit dibentuk antara peminta dan tujuan. Kemudian tahap keduanya yaitu pemindahan data atau data transfer. Setelah koneksi terbentuk, data dapat dipindahkan melalui jalur yang sudah ditetapkan. Kemudian langkah terakhir yaitu pengakhiran koneksi atau connection termination. Ketika komunikasi selesai, koneksi atau sirkuit ini diakhiri dan dirilis untuk penggunaan berikutnya. Oke, berikutnya adalah prosedur komunikasi dari paket switching. Terdapat 3 tahap dari prosedur komunikasi paket switching. Yang pertama yaitu pengemasan data atau packetization, di mana data dibagi menjadi paket-paket kecil sebelum dikirim melalui jaringan. Kemudian tahap kedua yaitu rute dan pengiriman atau routing and delivery, di mana setiap paket diberi informasi header yang berisi informasi rute untuk mencapai tujuan. Jadi setiap paket dapat mengikuti jalur yang berbeda melalui jaringan dan tiba di tujuan secara terpisah. Kemudian tahap terakhirnya yaitu penerimaan dan rekonstruksi atau reception and reconstruction, di mana penerima menerima paket-paket dan mengumpulkannya kembali menjadi data asli. Nah, billing akan dikenakan jika ada data yang diupload atau di-download. Dalam sirkuit switching, jalur fisik atau saluran didedikasikan secara eksklusif untuk komunikasi antara dua pihak selama sesi komunikasi. Sedangkan dalam paket switching, tidak ada jalur fisik yang didedikasikan. Data dibagi menjadi paket-paket yang mengambil jalur yang tersedia ke tujuan. Kemudian ada performance. Performance pada circuit switching berbentuk dedicated, yang dimana setiap percakapan memiliki jalur yang tetap yang disediakan untuk durasi percakapan tersebut. Dan yang kedua ada sumber daya jaringan. Sumber daya jaringan ini contohnya seperti bandwidth, yang dialokasikan dan di-reserve untuk setiap sirkuit dengan tetap, tanpa memandang beberapa intensif menggunanya. Kemudian ada paket switching. Performa pada paket switching ini dalam best effort performance, setiap paket diteruskan ke tujuan tanpa jaminan pengiriman atau pengiriman dalam urutan yang benar. Kemudian ada QoS. QoS mengacu pada upaya untuk memberikan performa yang dijamin, termasuk kecepatan dan prioritas pengiriman, agar memenuhi kebutuhan khusus aplikasi atau layanan. Kemudian ada bentuk koneksi. Bentuk koneksi circuit switching berbentuk connection oriented, di mana komunikasi dalam koneksi ini membutuhkan koneksi yang valid dan server serta klien harus saling menyetujui sebelum mengirimkan data. Kemudian bentuk koneksi pada paket switching berbentuk connectionless, yang dimana klien tidak harus meminta validasi server untuk menerima dan memutuskan data atau informasi yang didapat. Manajemen panggilan. Manajemen panggilan pada sirkuit switching menggunakan
sistem BCC, yaitu Block Call Clear. Block Call Clear sendiri adalah fitur yang memungkinkan kita untuk dengan cepat menolak panggilan masuk tanpa memberi kesempatan pada pemanggil untuk berbicara. Biasanya, pemanggil akan mendengar nada sibuk atau pesan panggilan ditolak. Fitur ini berguna untuk menghindari panggilan yang tidak diinginkan atau ketika kita ingin menjaga ketenangan dalam situasi tertentu. Pada paket switching, kita menggunakan manajemen panggilan BCH, yaitu Block Call Hold. Block Call Hold adalah fitur yang memungkinkan kita menahan panggilan tanpa menjawabnya secara langsung. Panggilan yang ditahan dapat disimpan dalam daftar panggilan yang belum dijawab. Ini berguna saat kita ingin menunda jawaban panggilan, misalnya saat sedang sibuk atau tidak ingin mengganggu aktivitas saat itu. Kita dapat mengaturnya nanti sesuai kenyamanan. Manajemen bandwidth. Circuit switching menggunakan manajemen bandwidth. Wasting bandwidth. Wasting bandwidth yaitu sumber daya jaringan dan lebar pita digunakan dengan tidak efisien. Ini terjadi ketika data dikirimkan melalui jaringan dengan overheat yang besar dan terjadi duplikat pengiriman data yang tidak perlu. Contohnya, dari pemborosan lebar pita adalah pengiriman data yang tidak terkompresi melalui jaringan, pengiriman ulang yang berlebihan, atau pengguna protokol yang menghasilkan overheat yang besar. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan lebar pita yang tidak efisien dan dapat memperlambat jaringan. Pada paket switching, manajemen bandwidth-nya yaitu no wasting bandwidth. Dalam sistem ini, sumber daya jaringan dan lebar pita dimanfaatkan secara efisien. Data dikirim dengan efisiensi tinggi tanpa overheat yang berlebihan atau pengiriman ulang yang tidak perlu. Ini bisa dipakai melalui penggunaan kompresi data, protokol yang efisien, dan pengelolaan lalu lintas yang baik. Hasilnya adalah penggunaan lebar pita yang efisien yang dapat meningkatkan kinerja dan responsivitas jaringan. Kemudian perangkat switching. Pengertian perangkat switching itu adalah sistem elektronik yang digunakan sebagai penghubung jalur komunikasi antar perangkat. Dan switching ini merujuk kepada jaringan yang digunakan untuk mengalihkan lalu lintas data antar perangkat dalam suatu jaringan. Dan perangkat switching ini juga memainkan peran penting dalam mengelola dan mengarahkan lalu lintas data dalam jaringan komputer. Kemudian berikut macam-macam perangkat switching. Yang pertama ada ISDN switch atau Integrated Service Digital Network. ISDN switch atau yang disebut juga Frame Relay Switch over ISDN digunakan pada service provider yang bekerja mirip switch, namun tidak memiliki perbedaan pada interface yang digunakan dalam bentuk ISDN router atau ISDN card. Kemudian yang kedua adalah ATM switch atau Asynchronous Transfer Mode. ATM merupakan mode transfer yang dibuat dalam bentuk sel. Yang dimaksud dengan asinkron adalah mengulang sel yang mengandung informasi dari user dengan tidak menggunakan periodik. Baik, untuk selanjutnya ada Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Digunakan pada telepon untuk membuat koneksi internet menjadi lebih cepat. DSLAM ini merupakan perangkat jaringan yang biasanya digunakan pada bursa telepon dari penyedia layanan. Selanjutnya ada Ethernet Switch. Ethernet Switch ini adalah perangkat interkoneksi LAN yang bekerja pada lapisan data link atau lapisan kedua dari model OSI. Cara kerjanya mirip seperti bridge, namun mendukung jumlah yang lebih besar dari segmen LAN tersambung yang memiliki manajemen yang lebih banyak.